Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ikhwani rahimakumullah. Insyaallah akan kami sampaikan sebuah artikel yang berjudul Persambungan Tenaga Pimpinan dari buku Kapita Selekta karangan Bapak Muhammad Nasir. Persambungan tenaga pimpinan. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah lemah, kepalaku sudah putih oleh uban. Dalam pada itu, wahai Tuhanku, belum pernah aku kecewa dalam doaku kepada Engkau. Dan sesungguhnya khawatir aku mengingatkan keturunan di belakangku nanti, sedangkan istriku adalah mandul, tidak bisa dapat anak. Oleh karena itu, kurniakanlah langsung daripadamu seorang keturunan yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang Engkau ridhai." Quran Surat Maryam 4-6. Demikianlah bunyinya ratap tangis dari Nabi Allah Zakaria. Ratap tangis seorang nabi, seorang pemimpin tatkala ia melihat bahwa kekuatannya sudah kian berkurang saat ia akan meninggalkan dunia yang fana ini semakin terasa mendekat. Ia amat khawatir mengingat nasib umat yang ia tuntun apabila ia sudah tidak ada lagi. Ia khawatir sebab belum ada tampak yang akan menggantikannya. Ia khawatir patah tak akan tumbuh, hilang tak akan berganti. Umur umat lebih lama dari umur seorang pemimpin. Umur pimpinan umat harus lebih lama dari umur seorang yang pada satu masa memikul pimpinan. Maka doa yang diratakan oleh jiwa yang saleh dan mukhlis dari Nabi Allah Zakaria itu sebenarnya harus jadi ratapan jiwa kita juga yang memegang amanah pemimpin umat, memegang amanah pimpinan umat di lapangan maupun juga kedudukan kita. Dalam lapangan agama, politik, ataupun lain-lainnya. Memimpin adalah memegang untuk dapat melepaskan, bukan kemegahan yang hakiki bagi pemimpin. Apabila selama ia ada, pimpinan berjalan dengan baik, sehingga nama dan usaha pimpinannya berjalin di hati rakyat sebagai dua hal yang tak dapat dipisahkan. Tetapi tatkala pada suatu saat dia tak ada lagi, segala sesuatunya menjadi berantakan dan kacau balau. Umat yang dipimpinnya dihinggapi penyakit bingung dan khawatir lantaran beliau tak ada lagi. Memang mengumpulkan dan membimbing sebanyak-banyak pengikut adalah kewajiban pemimpin. Dalam pada itu adalah kewajibannya yang utama, menyuburkan tumbuhnya pengganti yang akan menyambung pimpinan kelak. Seorang pemimpin tak akan timbul dengan sekedar diberi pelajaran. Ia hanya bisa mekar dalam tekanan pertanggungan jawab yang dipikulkan atas dirinya, baik kecil atau besar. Tanggung jawab adalah ujian. Dua kemungkinan bisa berlaku. Ia patah atau ia berkembang. Ia tergantung kepada persiapan
dan watak yang ada padanya, dan kepada kemampuannya mempergunakan pengalaman dan buah pikiran orang-orang yang lebih dahulu. Begitu juga kepada akhlaknya dan kepada kecakapannya menempatkan diri. Fungsi pemimpin tua bukan untuk mematahkan, akan tetapi membentuk penyambung. Tiap-tiap persambungan bukan berarti perceraian, akan tetapi pertemuan dan berangkainya dua ujung antara tunas yang akan berkembang dan pelepah yang akan turun. Menurut sunnatullah yang tak dapat dielakkan, ada persambungan. Pertumbuhan yang semacam ini kelihatan di semua lapangan. Partai pun tidak terkecuali. Maka tidak ada tempatnya apabila kita melihat tanda-tanda pertumbuhan ini dari sudut antagonisme atau pertentangan. Akan tetapi harus dilihat dari sudut keharusan persambungan tenaga atau kontinuitas sebagai syarat mutlak bagi kelanjutan perjuangan. Dengan dasar pandangan yang demikian inilah kita harus melihat proses persambungan tenaga pimpinan yang sedang berlaku di daerah-daerah sekarang ini, yang bukanlah sebagai suatu kegentingan atau yang semacam itu, akan tetapi sebagai satu alamat yang menggirangkan hati, yakni bahwa pimpinan perjuangan kita di belakang hari tidak akan patah di tengah. Satu alamat bahwa masyarakat Islam bukanlah akhir atau mandul, akan tetapi subur dan mempunyai potensi yang besar untuk melahirkan tunas-tunas muda dari angkatan baru yang akan mengulas dan menyambung tenaga-tenaga mereka yang tulangnya sudah berangsur lemah. Maka kepada tunas muda kita berikan udara dan cahaya yang secukupnya untuk berkembang mekar. Tanggung jawab yang harus dipikulnya dengan jiwa gembira dan penuh inisiatif. Hasil-hasil pengalaman yang sudah kita peroleh sendiri dengan pahit getir selama ini. Bahan-bahan pertimbangan terkadang-kadang berupa pedoman, tempo-tempo berupa nasihat dan teguran menurut keperluannya. Perlu kita ketahui bahwa terkadang-kadang si tunas muda biasanya enggan mengakui secara lahir sebagai pembawaan usia mereka bahwa mereka perlu kepada lindungan pelepah dari angin ribut yang mendatang. Tapi tak urung harus kita berikan atas dasar ukhuwah dan kecintaan. Kita iringi dengan doa waj'alhu rabbi radiyan, Quran Maryam ayat 6. Belum sempurna tunai kewajiban kita sebagai pemimpin sekiranya kita belum berpikir dan bertindak seperti itu. Hanya dengan demikianlah umat Islam akan terjamin bersambungan perjuangannya di hari depan sebagai syarat mutlak bagi kemenangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.